Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Berapa nih? Tanggal 12 November 2020, tepatnya di hari Kamis ya, di hari Kamis di bulan November di minggu kedua. Oke, jadi seperti biasa saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat. Ya, tentunya saya harap kondisi portofolio teman-teman pun sehat juga. Ya, karena market bagus kalau masih nggak untung itu bahaya sekali. Ya, karena market seperti ini kalau kita nggak bisa manfaatkan momentum itu sayang sekali. Ya, jadi saya teringat ada beberapa member saya yang cerita bahwa mereka kena fear waktu di sekitar bulan September, waktu bulan-bulan Agustus, ya, ketika market drop parah di sini. Oke, ketika market drop parah di sini, ini kan penebar fear muncul. Ya, penebar fear itu apa? Penebar fear itu ialah orang yang ngasih statement, dia ngasih ucapan, ya, tetapi ucapannya tersebut seakan-akan menakut-nakuti para investor ataupun para trader, ya, sehingga para investor dan trader yang mendengar itu akhirnya takut, khawatir, sehingga mereka menjual sahamnya. Itu penebar fear, penebar ketakutan. Nah, apa yang ditebar? Ya, market. Gimana tebarnya? Market ke 4.000, market ke 3.000, market ke sini, market ke sini, market ke sini. Awas potensi second wave, awas bla 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 bla. Semua berita jelek dikaitkan. Ya, akhirnya orang depresi. Ya, waktu itu saya ingat di sini Dow Jones-nya drop parah, saham-saham teknologi koreksi habis, market tumbang. Di sini penebar fear sudah mulai muncul. Ya, tapi padahal kalau kita cek, kalau teman-teman selalu stay tune morning briefing saya, di setiap morning briefing kan saya sudah bilang, ini sudah mentok teknikal, udah mentok trendline, jadi pasti koreksi. Ya, jebret-jebret. Nah, disinilah kejadian tidak terduganya. Kejadian tidak terduganya, tiba-tiba pengumuman PSBB total. Ya, tiba-tiba pengumuman PSBB total, jebret-jebret. Baru ternyata nggak total, ya, cuman apa ya istilahnya ketat tapi ada longgarnya gitu ya. Saya juga kurang paham ya, teman-teman bisa tonton morning briefing yang dulu-dulu, baru perlahan naik lagi. Itu pun ketika marketnya perlahan ngejeblok lagi, fear-nya muncul lagi. Awas, dia akan breakdown ke sini, lanjut turun ke 4.000 dan sebagainya. Nah, pertanyaannya saya nggak tahu nih ya, nebar fear ini entah mereka belum punya barang sehingga mereka mau beli saham di bawah, ya, atau memang mereka menganalisa akan turun marketnya. Kalau memang mereka benar menganalisa market akan turun, ya, saya ada nonton beberapa videonya di YouTube, banyak tuh yang bilang market akan ke 3.000 dan sebagainya. Ketika saya tonton, reason yang dia kasih datanya masih masuk akal, cuma tidak sesuai dengan kondisi market. Gitu. Jadi dia berbicara tentang teori, tapi kan kita trader investor ya, praktisi itu kan yang benar-benar mengamati pergerakan pasar. Ya, mereka ahli-ahli itu kan lebih cenderung teoritis, ya, memakai teori dan mengaitkannya ke market. Betul, itu betul, saya setuju, dan saya waktu nonton ada beberapa, oh, masuk akal. Cuman kekurangannya ialah mereka tidak lihat kondisi market. Ya, market ini banyak sekali metode analisanya. Ya, pakai teori boleh, tapi kan kita harus tahu nih, yang di dalam market ini siapa sih usernya? Ya, kita trader investor. Maka dari itu, ketimbang kita fokus ke teori, ya kita harus mencermati pola perilaku si penjual dan pembeli di pasar modal ini. Ya, gitu. Jadi apa namanya yang harus kita perhatikan, pola perilaku para penjual dan pembeli dalam suatu pasar gitu, dalam arti pasar modal, pasar saham, penjual pembelinya investor dan trader, itu yang harus kita pelajari. Akhirnya saya selalu bilang ke di setiap YouTube, market masih uptrendnya. Kalau teman-teman bilang, saya tidak bilang market downtrend, saya tidak pernah bilang market downtrend, saya cuma bilang mentok, itu pun sudah sangat kecil ke sini, ke 4.400, 4.500. Itu pun dengan posisi sekarang hampir mustahil kalau dengan catatan tidak ada virus lagi, pandemik yang lain lagi, ataupun apa, saya yakin hampir mustahil ke sini.
ya. Bukannya nggak mungkin, semua mungkin. Ya, cuma persentasenya sudah sangat kecil. Ya, jadi waktu di sini saya bilang nggak masalah. Ya, akhirnya kita banyak beli buyback di sini, kita profit banyak. Nah, sekarang market sudah mulai lanjut naik lagi. Ya, kita ya tinggal follow arus. Saya selalu bilang dari kemarin, market kok naik terus om, ikutin arus. Arusnya dari mana? Arus asing, ya foreign flow. Asing masih masuk, ya kita trading saham blue chip aja terus. Java, ya tadi kita ada IMAS, profit 10% lebih gitu ya, 10% lebih. Kita ada jual barang sebagian, besok mungkin masih dikit ya. Terus juga apalagi ya, banyak lah ya di VVIP. Kita masih ada kawal PTPP, Construction, WG juga tadi sempat ke 200-an gitu kan. Kita masih ada kawal BSDE, Java gitu kan, yang semuanya naik itu masih kita kawal ya. Terus juga ada Excel ya, kita ada beli Excel, kita ada beli di KFT, itu profitnya di atas 5% semua ya. Jadi arusnya bagus ya, kita ikut arusnya. Ya, arusnya ke utara, ya kita naik pakai pelampung ke utara. Jangan kita ngedayung ke selatan. Ya salah seperti itu. Jadi ketika market bagus, ya carilah saham blue chip. Karena saham blue chip yang biasa naiknya lebih banyak. Ya, ketika market koreksi pindah ke second liner dan third liner. Jangan kebalik, ya. Karena ketika saya lihat, loh, oh, karena kan member saya kan banyak sekali yang premiumnya bukan di saya juga kan. Jadi mereka banyak juga premium di tempat lain. Mungkin ada yang 5 sampai 10 gitu. Nah, ketika saya survei, saya perhatikan, loh, kok market sebagus ini, ya sekarang kan bagus banget, tapi kok rekomnya gorengan semua ya? Gitu. Jadi entah saham gocap, entah saham yang nggak liquid, entah saham yang saya mungkin kadang nggak pernah dengar namanya gitu kan, karena jarang sekali di trading kan ya. Padahal market jelas-jelas bagus seperti itu. Nanti ketika marketnya bagus, ketika marketnya jelek ya, rekomnya nanti misalnya bank, BJBR, BJTM lah, itu kan kebalik ya. Jadi saya lihat kita harus manfaatkan momentum dimanapun Anda ya, baik itu Anda di silent trader ataupun tidak, ikutin arus ya, ikutin arus gitu. Jadi arusnya masih lancar, kawal terus aja, hold dulu aja sampai nanti kita sudah sampai di hulu ya. Kalau kita sudah sampai di hulu sungai ibaratnya, kita baru naik ke daratan, kita taking profit, baru nanti kita cari hilir baru lagi, kita entry, jual lagi di hulu. Seperti itu, ikut arus ya. Jadi market seperti biasa teknikalnya 5.600-an, saya rasa nggak lama lagi minggu depan akan tersentuh ya. Jadi ini penentuan, kalau saya predik bahwa ketika dia sentuh trend line ini adalah sudah titik keempat. Kalau dia bisa sentuh, market sudah titik keempat, 1, 2, 3, 4, dan ini sudah merupakan trend line kuat banget, resisten yang cukup kuat. Di sini juga ada dia sudah break gap, next gapnya ada di sini teman-teman ya. Next gap ini pas sekali dengan trend line. Nah, di sini yang harus kita waspadai. Oke, di sini kita harus waspada. Ketika market sudah sampai di penghujung ini, kita harus waspada. Ingat, ya, ingat market. Saya rasa merespon terlalu cepat. Market ini merespon terlalu cepat. Bukannya saya bilang bahwa market itu nggak akan naik, ya, tapi meresponnya terlalu cepat. Ya, respon terlalu cepat mengakibatkan panic buying yang cepat, panic selling yang cepat. Itu yang harus kita waspadai. Ya, jadi market responnya luar biasa. Ya, market responnya luar biasa. Meskipun wajar kalau kita cek bursa-bursa luar pun bahkan naiknya sudah lebih tinggi daripada market kita. Nah, tapi tetap saja ini yang harus kita khawatirkan. Ya, tetap saja ini yang harus kita khawatirkan. Intinya secara teknikal, penentuan ada di beberapa candle lagi. Kalau market masih lanjut naik, ada di area gap 5.600-an. Nanti teman-teman cek sendiri ini area gapnya berapa ya. Sebentar. Uh, 5613
5577 hingga 5613. Catat itu area gapnya 5577 hingga 5613 ya, 5613 hingga 5577 itu area gap, dan ya secara kebetulan pas di sekitar area trendline kita ya, jadi dekat-dekat area trendline ya. Kita nggak tahu kalau dia bisa breakout, bagus banget secara teknikal, tetapi kalau nggak kuat ini kita harus hati-hati ya. Kalau nggak kuat kita harus hati-hati. Kalau member VVIP akan saya announce ketika nanti market jelek, yuk jebret kita cut profit semua saham yang kita punya. Sejauh ini kita masih kawal banyak saham ya, yang rata-rata sudah mulai profit, minimal sudah profit 5% ya, minimal sudah profit 5% ya. Rata-rata swing kita sudah 5%-an minimal, bahkan sudah ada yang 10% lebih ya, meskipun ada beberapa sekitar satu menu swing yang belum jalan, bahkan posisi minus dikit ya, tapi overall sudah floating profit 5-10% ke atas, bahkan ada yang sudah sampai 10% ke atas ya. Jadi kita akan terus kawal, market bagus ya, kalau bisa 20%, 30% baru TP. Nah, nanti saya info ya. Jadi intinya teman-teman perhatikan di minggu depan ya. Saya rasa kita nggak tahu ya, bahkan besok pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di market kita. Jadi waspada ya, waspada teman-teman. Jadi pantau pergerakan asing juga, jangan sampai salah ya. Ikutin arus, kalau asingnya masih oke kita ikut, tapi ya kalau mulai kita terlalu optimistis, kita nggak pakai money management, dan kita masuk di timing yang salah ya, ketika kita masuk di timing yang salah ya kita akan mati gitu. Tetapi saya yakin sih kalau seandainya koreksi pun setidaknya dia nggak akan di bawah 5.000 ya, nggak akan di bawah 5.000. Mentok jebol 5.000, 4.700, 4.800 ini sudah tembok terakhir ya. Ini sudah tembok terakhir, dan saya rasa agak sulit, kecuali ada something yang wow banget yang menggemparkan dunia, itu bisa. Tapi kalau yang ecek-ecek, news ecek-ecek, turun tapi nggak akan sampai drop parah ya. Saya predik koreksi normalnya di 5.100, 5.200 itu koreksi maksimal pertama. Mentok 5.000 ke atas, 5.000 itu udah mentok koreksinya. Harusnya sih akan lanjut naik lagi ya, dan ya memang secara teknikal ya seperti itu baru sehat ya. Secara teknikal ya seperti itu baru sehat. Tetapi saya prediksi market akan koreksi mungkin ya. Kalau market koreksi mungkin akan ke retrace di sini. Sebentar ya. Mungkin market akan ke retrace di sini. Ya, kalau kita Fibo ya 5.200-an ya, atau dia akan ke retrace. Oke, ini kalau tarik kejauhan kita adjust. Ya. Nah, ini ya di range 5.340-an ya, 53 lah. Ya 53 hingga 54. Di sini juga ada gap ya. Sisanya sih udah nggak ada gap, jadi saya yakin ya, saya yakin entah ada berita news apa tiba-tiba market koreksi, tapi mungkin koreksinya cuma seputar sini ya, 53, 54. Habis itu mungkin market perlahan baru rebound lagi. Jadi koreksi itu wajar, jangan kaget ya. Selagi masih oke, follow arus. Kalau teman-teman bingung nentuinnya, teman-teman join VVIP karena akan saya pandu sedetail mungkin ya. Coba join aja, cuma 150.000 per bulan. Saya rasa 150.000 per bulan bukan something yang mahal seperti itu, karena kalau teman-teman cek di luar itu rata-rata 500.000, 300.000, 1 juta dan sebagainya ya. Anda join bayar misalnya 500.000, 300.000, di sini sudah dapat 2 bulan sampai 3 bulan ya, dan fasilitasnya saya yakin tidak kalah ya. Fasilitas kami cukup lengkap seperti itu, menu swing ada, menu left trade ada, menu santai ada, panduan jelas. Saya pun kalau di chat terus-terusan juga selalu balas sesuai antrian, konsultasi private
ya. Kalau teman-teman kenal saya tidak pernah sombong, saya sangat friendly orangnya kalau teman-teman kenal saya. Jadi dicoba saja, kalau tidak percaya tes dulu saya 1 bulan, kalau nggak cocok out ya, bulan depan nggak usah perpanjang, nggak masalah ya. Maksud saya daripada teman-teman bingung nggak ada panduan, lebih baik cari yang bisa memandu teman-teman ya, karena posisi market sudah agak rawan. Oke, posisi market sudah agak rawan. Ya kita berharap sih nggak koreksi lanjut naik ya, cuman kalau saya sih maunya koreksi. Kita lihat apakah pernyataan saya ini terbukti atau tidak. Saya harap tidak terjadi, saya harap market lanjut naik. Tapi setidaknya kalau marketnya koreksi, kita nggak kaget. Ya kita nggak kaget, kita nggak depresi, akhirnya kita memutuskan cut loss tanpa dasar yang jelas. Oke, itu pesan penting yang ingin saya sampaikan ya. Saya akan selalu remind. Nah berikutnya sektor-sektor potensial berikutnya apa Om? Masih mungkin di bank, cuman mungkin banknya pun ya bisa di bank daerah, BJBR, BJTM juga sudah mulai ya, bisa dilirik. Banking kita tadi ada trading juga, BBNI so far so good, masih BBNI, BBRI juga masih bagus, asingnya juga masih gila banget, bahkan sebentar lagi sudah mau all time high ya. BBRI sudah mau all time high di 4760. Bahkan lucu ya, ekonomi belum pulih ya, ekonomi belum pulih, bahkan masih minus, cuman harganya sudah mau di 4760. Jadi kalau kita ngomong secara teori-teori ya kurang masuk akal secepat ini. Maka itu saya bilang respon market terlalu cepat ya. Jadi saya bilang respon market terlalu cepat ya seperti ini. Cuman ya ikutin arus saja ya, kalau profit ya kenapa enggak, seperti itu. Oke, construction juga sebenarnya masih bisa dilirik ya, WSKT, Wika itu terlihat masih lanjut ya. Kita tadi ada trading WG juga, WG ini sudah di penghujung, kita cek apakah dia bisa break EMA 200 atau tidak. WG ya, WG bisa diperhatikan. Sini pun dia sudah break ya, paling break pullback dulu, habis itu lanjut naik ya. Paling dia break pullback, habis itu lanjut naik. Nah berikutnya mungkin teman-teman bisa perhatikan crash ya, setelah dia breakout pendek di 378 380, 2 hari consolidate, tetapi consolidate-nya masih diakumulasi bandar, jadi masih bagus ya, masih bagus. Chart weekly-nya ini sudah mau tembus EMA 200-nya, jadi mungkin kita main time frame-nya lebih panjang, mingguan. Secara mingguan, weekly masih bagus, cuman ya nggak tahu kalau marketnya jelek ya akan turun juga. Jadi saya harap sih minggu depan mungkin, ataupun dalam minggu ini, karena minggu ini masih ada 2 hari, mungkin ada potensi change untuk naik ya. Tinggal batasin aja batas maksimal di 350. Teman-teman juga bisa pantau DFKT kalau teman-teman mau. Kita sudah trading bolak-balik di DKFT. Bandarnya pun tadi akumulasi cukup banyak ya. Ini break pertama break 171, habis itu break 184, sudah 2 hari candle, 2 hari candle pun pullback dengan akumulasi bandar. Meskipun naiknya sudah sangat tinggi ya, kita follow tren aja ya. Ini sih udah digoreng banget sama bandar, jadi kita tinggal follow the trend ya. Oke, ini sudah sulit dianalisa, tapi hari ini bandar cukup banyak beli ya. Coba kita cek pada saat closing, yang beli siapa nih? Retail ya, mayoritas retail ya. Tapi retail ini kebaikan jualan, jadi retail banyak cut loss, yang buyback ini banyak YB, MG, DKK. Jadi broker-broker bandar itu masih pegang, cuman ya saya ingatkan ya, bandar pun juga bisa cut loss, contohnya di PTSN kemarin. Jadi kalau tonton cek PTSN ya, bandarnya cut loss di sini ya. Jadi dia average-nya 260, tapi dia memutuskan untuk cut loss ya. YB memutuskan untuk cut loss. Nah, mungkin nextnya saya akan coba buat video berbeda untuk menjelaskan kenapa bandar bisa cut loss ya. Mungkin nextnya saya akan buat
apa namanya konten di YouTube, kenapa Bandar bisa cut loss. Jadi jangan heran Bandar pun bisa cut loss seperti itu. Jadi posisi sekarang ya terakhir ini DKFT Bandara rata-rata di 196 pas di harga sekarang pas. Jadi ya kalau dia mau ambil 5% aja gitu kan itu mungkin sekitar ya 204 206 ya. Jadi kalau mau pasang TP bisa di 200, bisa di 204, 202 terserah. Jadi follow arus aja ya. Kalau dia ini kan resisten berikutnya di sini nih. Ini resisten kuat ya. Next resisten kuat itu di 199 atau di 200 ya. Kalau bisa jebol juga next resisten di 228, 226, 228. Jadi ini resistennya ya kalau lanjut naik ya kawal terus aja. Seperti itu. Jadi kita harapkan yang terbaik ya, DKFT bisa dijadikan pilihan untuk teman-teman. Oke, semoga Bandara nggak jahat ya. Persiapkan untuk batasin stop loss ya. Jangan lupa persiapkan untuk stop lossnya. Oke. Nah, mungkin itu dulu aja yang bisa saya sampaikan pada morning briefing hari ini. Ya, jadi sekali lagi semoga ditonton sampai dari awal sampai akhir karena saya banyak kasih remind kepada teman-teman. Semoga teman-teman yang selalu stay tune, selalu penonton setia dari YouTube channel Silent Trader Academy, selalu diberikan wawasan yang terbaik, selalu dapat ilmu-ilmu dari kami. Ya, buat teman-teman yang mau join VVIP Silent Trader ataupun Silent Investor, boleh japri saya t.me/silent ataupun ke staff saya t.me/staffsilent. Ya, jadi kalau mau silahkan ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.